Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Zulbadri dari SMK Negeri 1 Ujung Batu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gunung Hulu. Saat ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 dengan topik diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun sebagai latar belakang dari aksi nyata ini adalah mana kita pahami bahwa sekolah merupakan tempat tumbuh kembangnya peserta didik, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, serta dapat menjaga dan melindungi setiap siswa dari hal yang mengganggu perkembangan potensi siswa. Sudah menjadi tanggung jawab guru menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan berkolaboratif, sehingga tercipta suasana kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama, untuk membangun budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi pada siswa. Kemudian mewujudkan siswa yang mempunyai disiplin diri yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, membangun kolaborasi antar warga sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang dapat mengembangkan karakter siswa. Sebagai tolok ukur kemajuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik dengan terbangunnya disiplin positif pada dirinya. Yang kedua, penerapan berbagai bentuk budaya positif di sekolah sebagai wujud implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan untuk aksi nyata ini, yang pertama, membuat rencana aksi nyata. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendiseminasi pemahaman budaya positif dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi kepada guru tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam penerapan budaya positif. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan aksi nyata di sekolah. Kemudian untuk mewujudkan aksi nyata ini diperlukan dukungan. Yang pertama, dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar rencana aksi nyata yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh. Yang kedua, dukungan dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Yang terakhir, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kami, keluarga besar SMK Negeri 1 Ujung Batu, mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ujung Batu, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Guru, kemudian Bapak Ibu hebat semuanya yang berkesempatan hadir pada acara kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Ujung Batu. Untuk kegiatan ini sengaja dibuat sebagai tugas dari kegiatan pendidikan guru praktek guru penggerak tentang penyampaian budaya positif di sekolah. Nah, untuk memulai kegiatan ini mungkin ada baiknya kita mendengarkan dulu penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah atau Mafiri. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
sekolah sebagai salah satu kegiatan Pak Dery di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu. Marilah nanti sama-sama kita mendengarkan paparan dari Pak Dery. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Pak Dery pada sesi ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita laksanakan ataupun kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini sebagai wujud untuk perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Kepulung yang telah membuka kegiatan ini. Baik, kita langsung aja pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Ujung Batu, di mana presentasi ini merupakan tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Izin sebelumnya, yang kami sampaikan ini adalah untuk berbagi, bukan artinya apa nanti yang saya paparkan itu sudah maksimal saya laksanakan, tetapi ini sekedar untuk berbagi informasi bahwa sekarang ini ada paradigma baru dalam dunia pendidikan itu tentang mengelola kegiatan pendidikan di sekolah. Ya. Sebagai pengantar, seperti kita ketahui saat ini bahwa kurikulum pendidikan Indonesia saat ini kembali mengacu kepada pandangan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dewantara, di mana beliau menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Selanjutnya, oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi dari pernyataan ini jelas disampaikan oleh beliau bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi juga untuk mengembangkan budaya dan lingkungan positif, termasuk dalamnya karakter. Jadi kita sebagai guru juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter siswa. Ini amanat yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Nah, dalam konsep budaya positif ini ada 7, tapi saya menjadikan 8. Nanti akan saya paparkan tentang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian penjelasan mengenai disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang kebutuhan manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi ini berpoin konsep dasar dari budaya positif yang bisa kita jadikan dasar di sekolah ini untuk mencoba merubah karakter peserta didik kita. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini ya secara nasional sudah ditetapkan bahwa tujuan kita mendidik secara karakter itu mengarah kepada ini, profil pelajar Pancasila. Apa itu poinnya? Di sini dia ada sekitar 6 karakter yang harus kita kembangkan pada siswa,
ya selama pembelajaran di sekolah. Pertama itu adalah kita bertanggung jawab menginginkan siswa kita itu pertama berkarakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita juga menginginkan siswa itu nanti harus mempunyai karakter mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian mempunyai kreatif, ya, kemudian punya sifat gotong royong, terakhir berkebinekaan global. Jadi ini sudah menjadi pandangan kita bersama saat ini, apalagi kita menggunakan kurikulum merdeka. Maka orientasi kita pada siswa dalam mendidik adalah mewujudkan 6 karakter yang ada ini. Ini yang kita sebut sebagai paradigma baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, berikutnya kita akan mencoba memahami apa itu teori kontrol, ya. Karena prinsipnya kita di sekolah ini kan kita guru dan siswa yang akan kita kontrol, kan begitu. Nah, untuk ini ada semacam kegiatan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan berpasangan, dua-dua ya, pasangan. Nanti saya minta salah satu dari ibu itu membuat tulisan di tangannya, ditulis di tangannya, kemudian tutup. Jadi gini, ibu berpasangan atau dengan bapak, kemudian ibu menuliskan sebuah kata di tangannya, ya. Nah, kata itu ibu tulis, kemudian ibu tutup, ya. Nah, kemudian nanti pasangannya atau kawannya berusaha bagaimana bisa tulisan itu bisa terbaca oleh pasangannya gitu. Dan yang ibu memegang berusaha untuk menahan, ya, tidak melihat apa yang dibaca. Kira-kira bisa kita praktekkan? Bisa kita praktekkan Bapak Ibu semua? Silakan cerita pasangannya. Pak, ya. Nah, Bu Pit dengan Peter, Bu Gus dengan Bu Mila, Bintan dan Pak Tony. Kemudian, ya, silakan Bu, silakan satu orang menulis sebuah kata di telapak tangannya atau apa, kemudian dipegang. Kemudian yang pihak pertama, yang A, memegang itu terserah, tapi penting dia ingin orang tahu gitu kan, gitu. Sudah tulis Bapak Ibu. Sekarang yang A sama sekarang, yang A yang ada tulisan di tangannya. Yang A sama sekarang. Ini A, Ibu. Pak Tony yang A, yang ada tulisan. Ya, ya, ya Tony apa A ya? Berarti yang ada tulisan Pak Tony kan? Oke, sudah siap Bapak Ibu semua? Sudah? Usahakan tulisannya tidak terlihat oleh pasangannya. Sudah? Ibu pegang. Kemudian yang B, coba Ibu minta kepada yang A, buka tangannya, saya ingin melihat tulisan. Coba dibujuk atau gimana caranya gitu. Coba usahakan. Nah, mau dibujuk, mau dipaksa, mau diancam, terserah. Nah. Silakan dicoba. Oke. Gimana? Bisa Bu. Ini susah begini. Pengaruh ya. Bu Intan gimana? Caranya tidak terpaksa juga. Kalau berkado lain juga, iya Bu ya. Nah, tergantung cara kita untuk melakukan. Iya, ya, gitu. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah sekarang sebanyak kelompok pertama dulu, ya. Ibu yang B, berarti Ibu Heni. Ibu Heni bisa nggak tahu tulisan dalam tangan Ibu tadi? Apa yang Ibu lakukan untuk bisa melihat tulisan tersebut? Berusaha untuk memaksa tapi nggak bisa. Berusaha untuk memaksa tapi nggak bisa ya? Nah, Bu Tisa kenapa tidak mau memperlihatkan tulisannya? Coba kasih 50.000. Nah, itu dia. Oke, udah. Oke, sekarang dengan Pak Tony. Ini gimana regulasi Pak Tony? Pak Tony, kita gimana? Bisa melihat tulisan yang dalam itu?
Wah. Lagi mana? Bungkus gimana bungkus milanya? Nggak mau pemilahnya Pak. Nggak mau milah, kenapa? Sekarang kita tanya pula. Milah kenapa nggak mau? Tapi kami di sini berusaha untuk mempertahankan apa yang kami punya. Oke, baik, terima kasih. Pegang sekarang. Maka dipegang ya. Iya. Kalau Bu, siapa yang mempertahankan kalau sekarang ini? Pak Ibdal. Kenapa Pak Ibdal? Saya nggak mau melihatkan karena ini barang berharga, barang rahasia. Kalau tahu nanti temannya nanti rugilah saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Baik, dari apa yang kita lakukan ini, sebenarnya di sini menjelaskan tentang fungsi kontrol. Ya. Nah, yang A, dia yang punya yang punya pegangan, tentu dia yang sebenarnya punya fungsi kontrol utama di tulisan tersebut. Kan begitu ya? Kita paham ini. Tetapi pada prinsipnya, ya, itu bisa dikontrol orang lain tergantung caranya kan gitu. Nah, dari apa yang kita laksanakan ini bisa jadi gambaran kita kepada siswa, ya. Sebenarnya fungsi kontrol itu terletak di dalam diri siswa sendiri gitu. Kita mungkin agak sulit mengarahkan. Kamu harus disiplin, kamu harus pakai seragam gitu ya. Tetapi intinya terjadinya disiplin itu tergantung di siswanya sendiri. Sama kayak tadi kan, tergantung membuka enggaknya itu tergantung di kitanya gitu. Nah sekarang bagaimana orang itu bisa membuka? Tentu kontrol dirinya yang kita kendalikan. Ya kan? Misalnya tadi kayak Mutisa itu bisa dikontrol sebenarnya. Caranya sombong kayak gitu. Artinya kita menguasai cara dia mengontrol dirinya gitu. Nah begitu juga dengan siswa sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mengontrol siswa, kita sadarkan dirinya dulu. Ya, jadi kesadaran itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah ini yang dimaksud teori kontrol sekarang itu. Maka dalam pengembangan karakter ini yang lebih utamakan itu adalah bagaimana muncul kesadaran atau nama lainnya motivasi intrinsik dari siswa sehingga itu bisa berjalan dalam jangka panjang ya. Nah itu sedikit tentang teori kontrol yang ada mengenai bagaimana mengubah orang lain. Nah sedikit ini pandangan tentang teori kontrol, ini judulnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini maksudnya kesalahan pandangan kita selama ini tentang cara mengontrol siswa ya. Pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam pandangan kita selama ini guru itulah yang akan mengontrol murid. Itu paling kira ya. Jadi semua kehidupannya kita kontrol. Itu kalau menurut ini salah gitu. Seidealnya siswa itu yang mengontrol dirinya sendiri bukan kita. Nah, maka sekarang tanggung jawab kita bukan mengontrol muridnya, tapi prinsip hidupnya yang kita sadarkan sehingga muncul dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah ini jadi ilusi guru mengontrol murid itu merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Belum. Yang kedua, ilusi bahwa semua permuatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya kalau ada kalau ada kesalahan, lalu kita memberi penguatan kepada orang, gitu ya. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu akan efektif dan positif. Pada prinsipnya itu kurang tepat. Yang tepat itu yang bersangkutan dulu yang punya prinsip baru akan berjalan lama. Ini bisa terjadi ya, penguatan ini bisa terjadi akan mengubah mereka sementara selama yang bersangkutan berinteraksi dengan yang memberi penguatan. Tapi kalau yang penguatan nggak ada lagi, nanti dia kembali ke sikap awalnya gitu. Kemudian ada ilusi mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memotong karakter. Ini kira tepat ya kira ini. Dan selama ini kita beranggapan tepat. Jadi kalau ada anak salah lalu kita sampaikan, membuat dia sampai merasa bersalah, menganggap berasumsi nanti dia akan sadar gitu ya. Itu juga ya.
Tapi itu sebenarnya kurang tepat juga, karena ini justru kadang-kadang kalau kita buat dia merasa bersalah, justru akan muncul namanya karakter gagal. Dia merasa orang yang tidak berhasil. Nah, motivasi itu yang harus kurang tepat dalam hal pembuatan karakter untuk menimbulkan rasa bersalah. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Nah, selama ini karena kita di sini dulu lebih tua dan kita berasumsi bisa memaksa seseorang untuk berlaku baik. Nah, ini sebenarnya kurang tepat, ya, karena memaksa itu sifatnya hanya sementara dan bahkan kalau caranya tidak tepat, yang muncul antipati bukan simpati, ya. Kemudian mengubah paradigma stimulus, kemudian stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini maksudnya gini nih Bu, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi kalau menurut teori kontrol sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Jadi begini, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, ya, itu sebenarnya tergantung dari kebutuhannya gitu. Ada kebutuhannya gitu. Lalu kita selama ini menilai orang yang berbuat salah itu sama seperti kita gitu. Padahal kan alasan kita berbeda ini, ya. Orang itu misalnya, kenapa dia pakai sandal terus, sepatu ya. Lalu kita mengasumsikan orang itu sama seperti kita. Sebenarnya itu enggak gitu. Tentu dia punya alasan kenapa dia pakai sandal. Nah, itu maksudnya sini ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Intinya dari ini kita menganggap semua kesalahan yang nampak kita selama ini itu kita sering mengasumsikan kalau saya tidak seperti itu, kan gitu ya. Tetapi pada prinsipnya bukan begitu. Mereka berbuat seperti itu, tentu kita harus tahu apa latar belakangnya gitu. Jadi kita nggak bisa cepat menjudgment orang salahnya seperti asumsi yang kita pikirkan. Ini intinya ya. Sehingga nanti dengan cara pikir seperti ini kita bisa menjalankan teori kontrol dengan baik, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada istilah disiplin positif. Disiplin itu apa kira-kira, Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin seperti apa kira-kira? Ya. Seseorang dikatakan disiplin apabila dia taat pada aturan, tidak melanggar aturan yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama. Baik, terima kasih. Ya, seperti disampaikan oleh Ibu GP kita, pas ya. Disiplin itu orang yang mengikuti aturan, ya. Namun sekarang ada penambahan kata positif, ya. Jadi orang yang taat aturan tapi dia positif. Nah, di sini penekanannya adalah disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu dikatakan dengan disiplin positif. Jadi disiplinnya itu bukan karena pagar mau diganggu paper, bukan seperti itu. Nah, disiplinnya itu karena memang saya harus jam kontrak saya ke sekolah itu jam segitu gitu. Itu maksudnya. Jadi kesadaran itu muncul dari siswa, memang dari dalam dirinya sendiri. Itu yang dikatakan dengan disiplin positif. Sini disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Jadi ada nilai keyakinan di dalam diri kita sendiri. Misal, Bapak Ibu naik sepeda motor, kenapa Ibu pakai helm? Seperti itu ya. Kadang-kadang kita tengok orang tuh helmnya ada ditaruh di bawah. Nah, motivasi dia pakai helm itu kenapa? Karena disiplin atau keyakinannya? Atau ada sesuatu norma yang dipegangnya gitu? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan apa itu kira-kira Pak? Dia butuh keselamatan untuk diri benar sekali. Berarti karena ada kebutuhan ingin selamatkan gitu ya. Nah, itu yang dikatakan positif. Karena keyakinan dirinya dengan memakai helm dia akan lebih selamat gitu. Nah, itu disebut dengan keyakinan positif. Jadi munculnya dari dalam diri, bukan karena adanya peraturan. Pikiran itu maksudnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman dan hukuman. Jadi tidak ada satu penghargaan. Jadi kalau ibu datang tempat nggak ada dihargai, gitu kan? Karena itu memang kena keyakinan ibu sendiri kan, nggak ada ancaman juga, tidak perlu ada hukuman juga.
Jadi jangan takut dengan bagian berkunci, nggak perlu juga seperti itu kan gitu. Jadi memang itu karena datangnya dari keyakinan kita. Ya ini yang maksud dengan disiplin positif. Nah ini saya pun termasuk baru ini ya, tapi baru sebenarnya baru lama. Di program kami itu muncul namanya nilai-nilai kebajikan gitu. Kalau bahasa kita itu norma ya, nilai kebaikan ya, nilai yang kita anggap positif secara bersama. Nah kebetulan di contoh yang ada dalam job modul kami itu adalah salah satunya ada 6 kalau nggak salah, tapi saya ambil 2 aja gitu ya, karena yang 4 lagi itu entah dari mana datangnya, termasuk dari pandangan dari organisasi asing juga. Maka saya contohkan bahwa yang dianggap sebagai nilai kebajikan itu adalah ya, contoh pada profil Pancasila, nilai kebajikan yang ada di situ adalah norma yang ada di situ adalah nilai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkepentingan global, royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan pada peserta kita, pendidik ya. Dan juga ada nih pada penilaian skill. Nah, skill ini kalau nggak salah ada juga semacam organisasi atau semacam program life skill namanya, dan mereka punya nilai juga, punya nilai kebajikan, dan mereka menetapkan nilai kebajikan mereka itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sama halnya dengan norma yang kita pahami selama ini gitu ya. Dan ini yang harus kita angkat kembali kepada siswa, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu dasarnya adalah norma yang kita sepakati bersama dan itu sebagai sebuah kebaikan ya. Itu disebut dengan nilai kebajikan. Nah sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya manusia itu hidup tentu dia punya kebutuhan. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi semuanya, dia akan menjadi manusia yang arif, bijaksana gitu. Tetapi kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, terkendala, maka akan muncullah perilaku yang aneh-aneh. Ya, termasuk itulah sering dialami oleh mereka mungkin dalam menyelesaikan masalah. Anak bermasalah karena ini tidak terpenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi gitu. Ya, di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini mengenai teori kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang kalau kita rinci, ini dia. Manusia itu pada prinsipnya dia yang paling butuh adalah untuk bertahan hidup. Kalau ini nggak terpenuhi, maka muncullah hal-hal yang negatif ya. Apa itu? Bertahan hidup, mereka butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau ini nggak terpenuhi, maka muncul perilaku manusia yang menyimpang. Begitu ya. Nah kemudian ini kemudian kalau yang di bawah ini lebih ke kebutuhan psikologi ya. Yang kedua, manusia itu butuh kasih sayang dan dirasa diterima. Ya, jadi ketika seorang itu sudah mendapat perhatian yang baik, kemudian diterima di komunitasnya atau lingkungannya, itu dia tak akan macam-macam, pasti dia akan arif bijaksana di situ gitu. Ya, nah rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok, ini yang harus kita penuhi. Ya, tapi kalau ini tidak terpenuhi, pasti akan banyak protes sebetulnya. Nah, itu jadi semakin sering itu jadi gitu kan. Oh ini saya kurang nih, nah, gitu kan. Jadi kemarin juga perintah belum juga dapat gitu kan. Nah ini karena ada yang nggak dipenuhi tadi kan gitu. Ya. Kemudian ini rasa penguasaan yang ketiga. Jadi penguasaan itu adalah rasa kita itu ingin dihargai orang lain dengan kemampuan kita gitu. Ya. Jadi kita tuh nggak punya harga diri, kan gitu ya. Keinginan untuk dianggap, kemudian ingin memimpin, berprestasi kita diakui dan didengar. Ini kebutuhan kita semua sebenarnya, ya. Ya. Nah kalau ini agak tidak terpenuhi, kalau ada orang yang menghargai kita, otomatis kita semacam itu, tengok, gitu kan. Nah itu yang muncul karena ini
kita punya harga diri, punya ingin terdianggap, dan punya juga pemimpin dengan prestasi kita harus diakui dan juga harus ditingkatkan gitu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Manusia itu butuh bebas, ya, bebas untuk mandiri, memiliki pilihan sendiri, bebas untuk mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah hidupnya. Jadi kita pada prinsip sebenarnya nggak mau terlalu diatur sekali gitu ya, ya. Di sini kita butuh kebebasan. Nah, ini dibutuhkan ini. Kemudian terakhir, kita butuh kesenangan. Dalam hidup ini kita nggak mungkin kaku terus ya. Kita perlu bermain, perlu rasa humor juga, antusias dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini sebenarnya yang kita butuhkan untuk hidup damai sebenarnya. Dan kalau ini kurang, itulah muncul pada siswa kita. Oke, selanjutnya, nah kita lihat video berikut ini. Kita kembali ke penampilan awal itu. Oke, kembali Bapak Ibu, kita dengarkan cuplikan video berikut ini untuk memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan.
Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal.
sehat dan mampu mengendalikan alat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Kenapa tanpa cuman video lampu aja, lampu nah itu lampunya enggak bisa tenaga pakai asik satu atau buka aja. jadi masuk. Oke, sudah refleksi aja mungkin Bu Tisa, materi yang apa saya sudah sampaikan saya kira ada manfaatnya atau bisa kita aplikasikan gimana menurut Bu Tisa? Menurut saya sangat bermanfaat Pak, karena biasanya kita melihat kesalahan siswa yang terpikirkan hukuman, siswa salah hukum gitu kan. Tapi dari kebutuhan 5 kebutuhan manusia tadi kita paham ternyata siswa yang salah itu ya bisa jadi pagi belum makan, bisa jadi tadi malam ayah sama ibunya berantem sehingga pikirannya tidak fokus di sekolah gitu kan. Mungkin dari pemahaman tadi untuk kedepannya kita lebih gampang untuk mengelola emosi kita sendiri gitu kan. Ketika ada salah kita tahu oh mungkin anak entah dalam keadaan lapar, entah dalam keadaan pikirannya apa gitu kan. Ditelusuri dulu apa penyebabnya ya? Iya, ditelusuri dulu ada yang tahu. Itu kita penuhi baru kita bisa ambil tindak lanjut. Ya. Sebenarnya apa nih yang berbagi ini Bu? Tujuannya itu ya, saya anggap penting gitu karena selama ini kita agak stres level ya mahasiswa itu ya, karena kita nggak bisa memformat diri kita sebagai guru. Kita inginkan siswa seperti ini. Nah, sebenarnya nggak seperti itu harusnya kan gitu. Kalau bisa gimana siswa itu bisa merubah dirinya gitu. Dan mereka buat seperti itu kadang-kadang anak terlambat pasti begadang katanya kan. Ada orang tua ada alasan gitu ya. Ini masih ada lagi Bu, motivasi perilaku tadi udah. Nanti posisi kontrol guru, ini lebih menarik lagi nih. Cara kita bersikap terhadap kesalahan siswa nanti. Apakah harus dibentak, apakah harus diajak seperti teman, apakah harus langsung dihukum. Nah, kemudian nanti ada istilahnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, 3 perlakuan yang kita berikan ke siswa, tetapi masing-masing punya efek yang berbeda gitu. Jadi nanti ada tipe guru itu yang menghukum aja kerjanya gitu kan. Ada yang tipe guru itu nanti ajak gaul sama siswa itu gitu. Nanti posisi mana yang paling benar yang akan kita jalankan di sekolah ini sehingga nanti kita tidak stres dan siswa itu bisa berubah perilakunya gitu. Nanti ada lagi namanya nih keyakinan kelas. Beliau sampaikan nih. Karena kemarin kita PMM itu kan disuruh membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, saya termasuk salah dalam persepsi keyakinan kelas ya. Ada kita selama ini mensuntikan peraturan kelas. Jadi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Ya. Nanti peraturan kelas itu nanti kesepakatan kelas baru keyakinan kelas nanti ada urutannya tuh. Kemudian terakhir nanti ada namanya sedikit diskusi perlu juga untuk kita bersama ya, termasuk karena kita punya siswa juga walaupun dominan Bapak Ibu BK yang mengkondisikan siswa bermasalah, cuman pendekatan sedikit di sini lebih kita ada ritmenya dalam mengkondisikan siswa itu lebih paham lah guru BK gitu kan. Dan kami di sini juga diberi bekal seperti itu. Jadi siswa yang lagi temperamen itu apa yang kita lakukan pertama gitu kan. Kemudian pastikan apa yang mereka lakukan sebenarnya kurang tepat gitu kan. Lalu nanti ada terakhir itu bagaimana yang kurang tepat yang dilakukan sesuai dengan norma yang ada. Berarti apa yang bisa dia lakukan untuk kebaikan gitu. Jadi dari merekanya jalan keluarnya gitu. Nah ini ada di sedikit juga. Mungkin sementara itu karena kondisi lampu ya, saya maunya pakai ini juga apa namanya? Apa yang bagusnya bila ya, kita sama kita ini kita diskusi aja Bu ya. Mungkin dari saya juga masih belajar mengenai hal-hal baru ini. Selama ini mungkin sebagai guru kalau ada siswa bermasalah pasti dari sini naik. Nggak sesuai ini, tapi justru merusak diri kita Pak ya. Nah, jadi ritme ini yang kita atur gitu kan. Tapi kalau bisa memang kita sama-sama di balai di rapat umum gitu Pak. Sampaikan ini sama-sama memahami kita jadi satu visi. Semuanya paham. Ya, maunya itu kemarin itu. Tapi quotes yang dari Peter Rotara yang dibacakan Ibu apa namanya dari Pak itu bagus Pak. Iya. Guru itu seperti petani. Iya betul. Konsep dasar itu sekarang tuh. Guru itu seperti petani.
seperti dia memelihara tanamannya gitu kan. Nah, apa yang kurang itu yang dikondisikan gitu. Siswa kita juga mestinya. Kita tidak bisa memastikan 100% bahwa hasil tani kita ini bakal berhasil gitu ya. Betul. Tetapi yang bisa kita lakukan ya, memupuknya. Yang jelas kita sebagai petani ingin hasil tanaman itu bagus Pak ya. Maka nanti apa yang usaha kita lakukan? Kalau kurang air kita tambah air, kalau seandainya perlu pupuk kita kasih pupuk, kalau ada rumput kita cabut. Nah, begitu juga dengan siswa gitu. Apa yang membuat dia itu menjadi negatif nanti yang kita kurangi gitu. Tetapi pada prinsipnya ketika dia sebagai bibit jagung tetap pengen jagung. Nah gitu. Kita nggak akan bisa merubah jadi padi. Nah itu konsepnya ada di sini. Jadi kita mengarahkan mereka pada potensi yang mereka punya dengan mengkondisikan supaya dia bisa tumbuh dan kembang dengan baik. Nah kira begitu. Oke, kalau misalnya ada waktu kita lanjutkan nanti setelah itu lampu. Ini kena deadline ya? Ya, silakan duduk. Ya. Gimana kabarnya Di? Alhamdulillah baik Pak. Tahu kenapa Di dipanggil? Tidak Pak. Ini Bapak dapat laporan dari teman-teman guru, katanya Adi sering terlambat datang ke sekolah. Iya Pak. Oh, dalam minggu ini berapa kali terlambatnya? 3 kali Pak. 3 kali. Kira-kira kenapa sampai terlambat? Karena terlambat bangun Pak. Oh terlambat bangun. Kok bisa terlambat bangunnya? Dikarenakan main game Pak. Oh main game. Iya, sampai jam berapa main gamenya kalau malam? Yang awal pertama kali terlambat masuk sekolah itu jam 1 Pak. Oh jam 1. Iya Pak. Nanti bangun jam berapa tuh? Bangun jam 6 Pak. Jam 6 pagi? Iya Pak. Memang kalau kita lagi keasikan game itu nggak sadar waktu gitu ya? Iya Pak. Sehingga bisa kemalaman, baru sadar kalau udah malam gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah kemudian jadi penyebab terlambatnya Adi itu karena begadang main game gitu ya? Iya Pak. Nah kira-kira apa yang Adi lakukan itu adalah sudah sesuai dengan aturan sekolah atau belum? Tidak Pak. Yang mana itu nggak sesuai? Karena yang pertama yaitu karena tidur larut malam, main game, main game, terus tuh terlambat sekolah Pak. Kita sekolah masuk jam berapa? Kita masuk sekolah jam 7.00 Pak, jam 7 pas. Oke baik. Jadi artinya Adi menyadari bahwa Adi terlambat ke sekolah yang harusnya kita masuk jam 7, tapi lebih jam 7 baru sampai ke sekolah gitu ya? Iya Pak. Oke baik. Nah kira peraturan mana atau keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan kebiasaan Adi ini yang terlambat ini? Kan sekolah kita punya keyakinan nih atau punya peraturan siswa itu harus bagaimana kan gitu. Nah sekarang keyakinan mana menurut Adi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang Adi lakukan ini? Ya kayak bangun pagi gitu. Tujuan kita datang pagi ke sekolah itu supaya kita apa? Belajar. Nah, supaya jam 7 kita buat tetapkan jam 7 dan diharapkan siswa tepat datang jam 7 kan gitu ya. Itu supaya siswa seperti apa? Disiplin. Nah itu dia, supaya kita disiplin. Oke baik. Nah setelah kejadian ini kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan untuk bisa memperbaiki kondisi ini? Jadi nggak bakal main game lagi di atas dari jam 10 Pak. Terus tidur juga nggak di atas dari jam 10 juga Pak, biar supaya bangunnya lebih tepat waktu, terus bisa mengikuti sholat subuh juga Pak. Nanti untuk bisa ada tepat waktu, Adi minta bantu sama siapa mengingatkan? Sama mungkin orang tua Pak di rumah. Jadi nanti ingatkan sama orang tuanya supaya Adi tidak terlambat ke sekolah, ya kan? Iya Pak. Untuk diingatkan tidurnya 10 jam 10, kemudian bangunnya pagi pada sholat subuh. Iya Pak. Kira ke depan bisa kira menjalankan komitmen ini? Insya Allah pasti bisa Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih ya. Ya, pamit ya Pak. Mari, terima kasih Di. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Semoga bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, siswa jurusan Tata Busana, ingin berbagi pengalaman saya setelah berdiskusi dengan Bapak Zulbadri mengenai kebiasaan saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Pak Zulbadri mengajak saya berdiskusi. Beliau bertanya mengapa saya sering terlambat dan mengapa saya menjelaskan bahwa saya terlambat bangun karena terlalu banyak bermain game pada malam hari. Pak Zulbadri sangat pengertian dan berbagi bahwa beliau juga pernah mengalami hal serupa.
Namun, beliau mengingatkan bahwa kebiasaan tersebut bisa membuang waktu yang berharga. Selain itu, beliau menekankan bahwa terlambat ke sekolah tidak dibenarkan dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat di kelas. Pak Zulbadri kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas mengenai bagaimana seharusnya siswa bersikap terkait jadwal masuk sekolah. Menurut keyakinan kelas, saya seharusnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Diskusi ini membuat saya menyadari pentingnya mematuhi jadwal dan komitmen terhadap kesepakatan kelas. Saya berjanji kepada Pak Zulbadri dan kepada diri sendiri untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu tidur saya dan membatasi waktu bermain game. Saya juga berencana untuk bersiap tidur sebelum jam 10 malam agar bisa bangun tepat waktu dan tidak lagi terlambat ke sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Zulbadri atas pendekatannya yang bijaksana dan pengertiannya. Diskusi ini membuka mata saya tentang pentingnya manajemen waktu dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kesepakatan kelas. Dengan perubahan ini, saya berharap bisa lebih konsisten dan tidak lagi terlambat ke sekolah. Silakan si Angel masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Angel? Baik. Sehat ya? Sehat, Pak. Ini sengaja Bapak panggil Angel karena Bapak dapat laporan dari wali kelasnya. Katanya Angel waktu belajar, bukan belajar ya, katanya Angel sering pakai sandal. Iya, Pak. Kenapa pakai sandal? Santai. Lebih santai, Pak. Sepatunya ada? Ada? Kenapa nggak dipakai? Ini, Pak, dipakai kok. Pakai ini. Baru. Tadi laporan dari wali kelasnya katanya Angel kalau di luar kelas suka nggak pakai sandal, suka nggak pakai sepatu, pakai sandal aja. Iya, baru sering diingatin, Pak, baru pakai sepatu. Gitu. Jadi kenapa pakai sandal? Alasannya kenapa? Apa ya, Pak? Lebih santai kan kalau pakai sepatu diikat-ikat terus, Pak. Ribet. Kalau pakai sandal santai praktis gitu ya. Jadi alasannya karena ini pantai gitu ya. Iya, Pak. Yang teman-temannya gimana? Teman-teman yang lain juga pakai sandal? Mana, Pak? Mana yang banyak. Mana yang banyak pakai sandal atau sepatu? Sandal. Iya. Nah, kalau menurut Intan, pakai sandal di lokasi sekolah itu benar apa tidak? Tidak, Pak, melanggar aturan. Sama aturan ya? Iya. Lalu, kenapa kan ikuti aturan itu? Ya, nggak tahu, Pak. Apa rasanya kenapa kita pakai sepatu di sekolah? Biar terlindungi. Jadi gini, selain terlindungi kan kita dari benda-benda tajam yang bisa mencederai, pakai sepatu itu akan tidak berhati, ya kan? Dan kan sekolah kejuruan. Nah, untuk bisa bekerja dengan orang lain, pertama dilihat orang itu adalah penampilan. Nah, kalau kita melayani orang pakai sandal lagi, gimana kesannya? Profesional kan enggak? Enggak. Nah, itu makanya mulai dibiasakan di sekolah kita Pakai sepatu. kan gitu. Ya, Pak. Memang Bapak sering juga pakai sandal di sekolah ini waktu mau sholat gitu kan. Tapi kalau sudah formal mengajar ke kelas Bapak sepatu. Jadi sama-sama kita mau membudayakan pakai sepatu ya. Jadi menurut Angel, siswa yang banyak dari pakai sepatu, menurut Angel itu tindakan yang tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Kurang tepat. Artinya kalau itu dianggap kurang tepat, artinya itu harus diperbaiki. Gitu kan? Ya, Pak. Oke. Nah, menurut Angel, kebiasaan kita atau keharusan bagi siswa menggunakan sepatu di rumah sekolah ini sesuai dengan ketentuan sekolah? Ya, sesuai. Nah, kemarin kan di kelas tidak ada disampaikan mengenai keyakinan kelas. Artinya kesepakatan dari kelas bahwa kita harus di kelas itu harus menciptakan kondisi yang profesional, yang nyaman kan gitu kan. Ingat nggak apa-apa dia keyakinan yang disepakati kemarin itu? Kurang. Ada kok masalah itu saling menghormati, disiplin, apalagi terapi. Oke. Nah, kalau kita kayak sandal itu melanggar yang mana, keyakinan yang mana gitu? Mengganggu kelihatan, artinya terlihat tidak rapi. Nah, kalau itu
depannya bagaimana? Menggunakan sepatu. Bisa dijalankan? Bisa. Oke Pak. Sudah pakai sekarang? Udah. Bisa ke depan? Insya Allah. Jadi mulai hari ini dan ke depannya gimana kira-kira? Menggunakan sepatu setiap hari. Tujuannya itu apa ya? Biar rapi. Biar terlihat orang lebih profesional. Karena kita kan nanti untuk melayani orang ramai, nasabah atau pasien, konsumen kan? Ya. Nah, kalau kita nyeker aja gimana kira nampak orang sepele kali kan gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Bisa disepakati? Bisa. Jadi artinya apa? Menggunakan sepatu. Kapan? Setiap sekolah. Kalau gitu, kalau sudah sepakat artinya untuk selanjutnya Angel akan memakai sepatu di pekarangan sekolah. Tujuannya untuk biar rapi dan profesional. Itu saja dulu Bapak. Terima kasih ya. Ya Pak. Oke, kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Angelina Hartono, kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Ujung Batu. Sebelum berdiskusi dengan Pak Zul Badri, saya sering memakai sendal di sekolah. Walaupun sudah diingatkan berkali-kali oleh Pak Guru dan guru saya, alasannya karena saya merasa lebih nyaman dan praktis menggunakan sandal. Namun, saya sering lupa dan terkesan menyepelekan peraturan sekolah. Kemudian, Pak Zul Badri mengajak saya berdiskusi tentang kebiasaan memakai sendal di sekolah. Beliau menggunakan pendekatan yang berbeda dengan guru lain. Pertama, Pak Zul Badri mengingatkan saya tentang potensi dan kemampuan saya sebagai siswa SMK jurusan Tata Busana. Beliau menekankan bahwa memakai sepatu di sekolah bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang keselamatan dan menunjukkan keseriusan saya dalam belajar. Beliau menjelaskan bahwa kebiasaan memakai sandal di sekolah bisa membahayakan keselamatan saya dan melanggar norma sekolah. Beliau juga mengingatkan saya tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab sebagai siswa. Pak Zul Badri menanyakan keyakinan sekolah tentang pentingnya memakai sepatu. Beliau menjelaskan bahwa sekolah ingin semua siswanya disiplin dan bertanggung jawab. Dan salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah dengan mengikuti peraturan yang ada di sekolah, termasuk memakai sepatu. Berdiskusi dengan Pak Zul Badri benar-benar membuka mata saya. Saya merasa malu karena sering melanggar peraturan yang ada di sekolah. Pendekatan Pak Zul Badri yang hangat dan penuh pengertian sangat membantu saya untuk berubah. Beliau tidak hanya menegur saya, tetapi juga membantu saya memahami konsekuensi dari kebiasaan saya yang mendorong saya untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Zul Badri atas bimbingan yang bermanfaat. Berkat beliau, saya jadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi peraturan sekolah dan memegang komitmen. Saya yakin bahwa dengan disiplin memakai sepatu, saya akan lebih fokus belajar dan mencapai kesuksesan di masa حبيب الله يا خير البرى يا قمر سيدنا النبي قمر الله الله يا جميل يا جميل يا جميل سيدنا النبي يا جميل. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 ini kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.